Ya, hari ini tanggal 18 bulan 7 ya. Jam 8.50, 10 menit menuju pembukaan bursa. Ada emiten IPO ya, tanggal 8 Juli ya, tahun 2024. Flash ya, Flash ini sekarang harganya di 240. Yang menarik sebenarnya ini nih, saya menarik dari emiten ini adalah nama ini ya, Bapak Dermawan Sukarsono. Kalau usahanya ya dia baik taringan sama semen mortal ya, pasangannya lah. Listing tanggal 8 Juli, harga IPO-nya 183, terus jumlah IPO 240 miliar ya. Jadi saya menariknya itu kenapa ini harus dimasukkan oleh nama di sini gitu kan. Nah, seperti yang mengasih tanda sebuah ketokohan, makanya saya carilah gitu kan. Saya cari, maka nemulah berita tanggal 8-nya itu ini ya. Ini. Terus terkait ada nama Hermanto Tanoko. Ini mengatakan alasan pertama memang dipengaruhi oleh dari sisi founder dari emiten Blast yaitu Dermawan Sukarsono. Artinya dia siapakah Bapak Hermanto Tanoko ini? Nah, kita cari lagi ya. Kita cari lagi dan keluar nama ini ya. Nah, saya kan sebenarnya kurang mengetahui ya. Maka keluarlah profil Hermanto Tanoko adalah krediris, pemilik apian dan kreo. Nah, sebenarnya saya memberikan kedua ini nanti ke teman-teman ke depannya. Ke depannya itu bagaimana sebuah emiten itu bila dia IPO, istilahnya listing di bursa, mengandalkan ketokohan ya. Nah, kalau udah mengandalkan ketokohan, artinya emang tokoh ini dapat dipercaya gitu. Artinya ada juga tokoh yang, wah tokoh ini mah kalau udah ngeluarin istilahnya udah listing di bursa akan begini. Contohnya di saham WMUU gitu dan lain-lain lah gitu ya. WMPP kan punyanya satu juga tuh. Nah, ada nama tokoh tersebut itu yang mengakibatkan emiten itu ya porak-poranda gitu kan. Kalau ini ada sisi positifnya gitu kan, ada nama ini dan keluarlah nama ini ya, dia juga udah apian juga kan udah listing juga, kalau ibu udah listing. Kita keluar dari situ ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Jadi teman-teman nanti ke depannya bila ada istilahnya IPO mengatasnamakan ketokohan gitu kan, nanti kita perhatikan bagaimana ke depannya emiten Blast ini ya. Ya kalau usahanya kan seperti yang saya tadi bilang ya, usahanya hanya mungkin banyak usahanya, salah satu itu usahanya itu ya bata ringan dan semen mortar gitu kan. Nah saya rangkum ya, dia masuk ke papan utama, terus dapat IPO umumnya 240, harga itu 185, nomornya dikocap. Aneh underwriternya yang keren nih ya, si underwriternya itu si YJ ya. Nah mau jadikan sebelum ini menarik ini saudara. Terus dari apa namanya, dari semenjak IPO di 185 diangkat sampai ke tertingginya itu di 314. Nah sekarang itu lagi diturunin lagi ke 240, artinya dia udah menurunkan ya, menurunkan berapa persen, baru 23% lah gitu kan. Cuman kalau yang dari harga IPO udah untung luar biasa ya, dari 183 langsung di up kan ke sini ke 300 kan, wah udah untungnya udah luber ya. Maaf di sini nih ya, di sini dia ke 246 ya, maaf gak kelihatan. 246 udah luber, langsung di gap up lagi ke 305, cuma dibanting 1 2 3 4 dibanting ya. Kenapa di sini udah turun banyak tidak kena UMA? Karena di sini dia sempat nahan ya, sempat nahan di sini, akhirnya dia bisa nurunin 2 candle. Nah itu secara candle ya, secara candle seperti itu. Kita itu dulu sebelum ke candle, kita ini dulu deh, dari tanggal 8 Juli udah siapin saya nih sampai 17 Juli nih. Jadi baru keluar 1,3 dari 14 juta ya, jadi masih kecil ya. Terus di dalamnya juga kan banyak orang-orang investor yang lumayan gitu kan.
karena mungkin karena ketokohannya itulah. Dan itu nanti teman-teman kalau ada listing lagi yang berdasarkan ketokohan ya, nanti kalian bisa lihat ke depannya seperti apa. Nah teman-teman lihat nih, dari bandar lokal ya, bandar lokal itu cenderung dia ngejual ya, dia ngejual lumayan banyak juga ya. Jadi semenjak listing dia langsung ngejual ya, tuh lihat, ngejual aja hanya beli 2 kali, tanggal 11 Juli sama tanggal 16 Juli ya. Kita balik lagi. Nah ketika dia ngambil akhirnya dia nahan, ketika dia ngambil juga nahan ya, ini 2 kali nahan. Nah ini yang baru, ini yang baru pertama nih. Nah apakah dia akan ke bawahin ya, karena dia punya kesempatan 1 kali ke bawahin, nanti bisa ditahan lagi seperti ini, atau bisa di up juga bisa gitu kan. Karena kenapa, mungkin ya pingin jual ini, kalau baru kejual 1,3 ya. Di sini terdeteksi CMG ya, CMG yang jualan IN, AO, AZ, AI, YZ. YZ juga sebagai underwriter, mungkin sebagian udah ada yang jual. Yang nerima adalah XL, CC, PD, KK, DH ya, SKI. Kita lihat untuk foreign. Untuk foreign ada TP, AK, ZP, YP, ZP. JP udah 0, artinya dia udah keluar ya. AG juga udah keluar. LG masih ada sedikit, TP masih sedikit. Jadi ini foreign masih sedikit ya, 1,7 ribu ya, sedikit lah mungkin. Tapi nggak tahu kalau waktu beli pertama kali penjatahannya mungkin masih ada lah mungkin gitu kan. Sebenarnya yang baru dikeluarin baru segini ya, jika masih untung kok di 240 kan, ngapain gitu kan dijual buru-buru, orang masih untung gitu kan. Nah kalau dari lokalnya, kita lihat lokal map, kita lihat lokal yang banyak ngebeli ya teman-teman kita. Tapi di sini ada si kakak nih, ada si DH ya, lumayan lah, sama sejahtera lokal. MG yang ngeluarin, AO ngeluarin, broker besar juga nih, MG, AO, sama mungkin ini si underwriter jualan, wajar kalau jualannya. Mungkin sebagian barang belum laku kali. Ya. Nah, satu lagi teman-teman, inilah yang membuat saya penasaran itu ini. Di sini ada yang namanya frekuensi analyzer, itu belum ngebuang banyak, baru ngebuang sekali doang di sini dia. Ngambil dia ngebuang. Cuman semenjak 11 Juli dia ada pengambilan, artinya smart money udah banyak yang masuk ya. Smart money udah banyak yang masuk, bisa di broker mana aja ya. Nah, kita akan lihat tanggal terakhir, tanggal 17. Nah, mungkin terdeteksi ini kan juga udah tinggi banget di sini ya. Nanti kalau 18 kan baru sekarang nih, belum. Di CC juga udah mulai masuk ya. CC, GR itu mungkin ada YB nih, YB mungkin disinyalir smart money masuk di antara broker-broker ini ya untuk smart money. Karena kalau smart money tidak bisa deteksi, kenapa? Karena dia bisa bercampur dengan broker-broker yang ada di pasar. Ya, sedikit lagi nih dia buka, kita ingin tahu ya. Nah, jadi yang menariknya seperti itu teman-teman. Jadi nanti ke depannya nanti teman-teman bisa menyaksikan bagaimana sebuah IPO apabila dia mengadakan ketokohan. Nah, dari candle dia udah ngasih tahu ya, dia di sini pernah ke sini 314, apakah akan ke sini? Kalau dari candle sih harusnya ke sini ya, harusnya. Cuman market berkata lain, market berkata lain, kita tidak akan pernah tahu. Terus di sini udah yang kedua ada di sini 256, yang bukan istilah yang terpeleknya 256, bisa jadi ke sini, bisa jadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, nah ini kan masih ada harapan 2 candle lagi bisa ke bawah untuk tidak terjadi umak ya. Jadi dia punya harapan nih, nurunin, bisa punya harapan nurunin lagi gitu kan. Nanti bisa ditahan di sini gitu, setelah dia nurunin tahan lagi supaya tidak kena umak. Atau hari ini dia mau ke atasin, ya silahkan aja gitu, tergantung market makernya. Soalnya yang keluar itu baru sedikit gitu ya. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan sih pembukaan hari ini si Blast ini ada kabar baiknya ya, terutama ini ada smart money yang masuk ya. Oke, segitu aja, ciao ya.